Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen atau pangkat. Dalam istilah lamanya ya, perpangkatan. Saya akan di sini yang pertama akan saya bahas adalah mengenai konsep dari eksponen itu sendiri. Nah, konsep eksponen itu kan pangkat ya. Misalkan saya contoh sebuah bilangan, misalkan contoh di sini A, jika dipangkatkan N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik dikali A. Yang jadi pertanyaan, A-nya berapa kali? Nah, karena ini dipangkatkan N, maka A-nya itu adalah N kali ya. N kali. Nah, supaya nggak bingung, contoh realnya lah ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3 kali, sesuai dengan pangkatnya ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang sifat-sifat eksponen. Kenapa? Karena sifat-sifat eksponen ini perlu, karena untuk mengerjakan soal, kita perlu paham tentang sifat-sifat eksponen. Jika kita sudah paham, maka dengan mudah kita dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat ya. Sifat eksponen yang pertama, ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika A sama dengan 0, 0 pangkat 0 itu tidak ada hasilnya. Coba kalau kalian cek di kalkulator, 0 pangkat 0 itu tidak akan membuahkan hasil, error ya. Makanya di sini mutlak pangkat. Syaratnya A tidak sama dengan 0. Berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. 1 juta pangkatkan 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kecuali tidak boleh 0 pangkat 0 ya. Kemudian sifat yang kedua, ada A pangkat min N, itu nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya. Itu adalah sifat eksponen yang kedua. Kemudian kita ke sifat eksponen yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N, yaitu nilainya sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini pangkat ya, dalam pangkat. Misalkan 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3, sama dengan 2 pangkat 8 ya. Kemudian sifat yang keempat, ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu nilainya sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, nilainya sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 2 pangkat 2 ya. Oh iya, ada syaratnya ya. Ada syaratnya dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Sebagai contoh nih ya, kalau misalkan saya ganti angka 2 dengan 0, 0 pangkat 5 hasilnya 0, 0 pangkat 3 hasilnya 0, 0 per 0, maka itu tidak terdefinisi ya, tidak ada. Kalau kita cek di kalkulator, 0 per 0 itu tidak ada. Maka syaratnya mutlak dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang kelima, ada A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Nah, itu nilainya sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat N dikali M, bebas ya. Sama aja. M kali N atau N kali M itu sama. Sebagai contoh, 3 pangkat 5 dipangkatkan 2. Itu nilainya sama dengan 3 pangkat 5 dikali 2. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 10. Ya, ngerti ya? Kemudian sifat yang keenam,
ada A dikali B pangkatkan N. Itu nilainya sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N ya. Contohnya 2 dikali 3 dipangkatkan 5. Itu nilainya sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5 ya. Tuh, ngerti ya? Kemudian kita ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ada A dibagi B dipangkatkan N. Itu nilainya sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Tapi ada syaratnya. Dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Nah, contohnya saya kasih contoh ya di bawah. Misalkan di sini ada 2/3 dipangkatkan 5. Itu nilainya sama dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 5 ya. Coba kalau B-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2/0 pangkat 5. 0 pangkat 5 itu sama dengan 0. Sebuah bilangan jika dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Kalau kalian coba di kalkulator, 1 dibagi 0, 2 dibagi 0, 3 dibagi 0, atau berapapun bilangan jika dibagi 0 itu tidak ada error ya. Maka syaratnya di sini mutlak, bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ke-8 ada A pangkat M per N itu nilainya sama dengan akar dari N dari A pangkat M ya gitu. Misalkan 2 pangkat 5/3 itu nilainya sama dengan akar 3 dari 2 pangkat 5 ya, ngerti ya? Oh iya, ada syaratnya ya. Syaratnya A lebih besar dari 0 dan A merupakan bilangan positif. Kenapa syaratnya A lebih besar dari 0? Karena kalau A kurang dari 0 itu kan bilangan negatif ya. Bilangan negatif tidak ada bentuk akar negatif. Contohnya misalkan di sini akar -1 kan nilainya nggak ada ya, nggak ada nilainya. Itu artinya error. Kalau coba kita masukkan di kalkulator, akar dari negatif berapapun nilainya itu tidak ada. Maka syaratnya mutlak bahwa A harus bilangan positif. Kemudian sifat yang ke-9 itu ada akar N dari A dikali B. Maka nilainya sama dengan akar N dikali akar N dari A dikali akar N dari B. Contohnya ginilah ya. Akar 2 dari 3 dikali dengan 5. Itu nilainya sama dengan akar 2 dari 3 dikali dengan akar 2 dari 5 ya. Kemudian sifat yang ke-10 ada akar N dari A dibagi B. Itu nilainya sama dengan akar N dari A dibagi akar N dari B. Contohnya ke sini ya. Misalkan akar 3 dari 5 dibagi 2 itu nilainya sama dengan akar 3 dari 5 dibagi dengan akar 3 dari 2. Nanti ya, itu adalah sifat-sifat eksponen ya. Ada 10 ya, 10. Nah, ketika kita sudah paham atau mengerti tentang konsep dari sifat-sifat eksponen ini, kita nanti dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen, materi eksponen ini. Makanya di pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang soal eksponen atau pangkat. Ya, sekian, terima kasih.